Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh, sementara malaikat mesti nawa soleh, jadi nggak perlu diperingatkan dengan apa Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh, sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat sehingga agak butuh Nabi. Seorang lagi, malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasrif. Tasrif itu keren. Nanti takoki kowe melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, "Mimman anta?" misalnya, "Min ummati habibika Muhammad." Itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Ya min ahsani kitabik, macam ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu, ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif. Nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah, yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut, dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata nalika Jibril, saya tidak pernah merasa aman apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kan baru setelah itu saya merasa aman bahwa posisi saya aman, karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, pokoknya Quran itu abadi, dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge apa? Berkah tasrif, apa berkah apa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Lah yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh, dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh ya. Jadi itu logika saja, tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Jadi cara Imam Suyuti, kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat, tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita
tahu banyak tentang berita benarnya apa Quran. Nggih saya beri contoh ngeten nggih. Niki ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstantinia, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbarahu. Kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Madinah. Dereng dugi putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot alia umati, umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kau cara Jawa TV lah. Jadi menawa Nabi ya pirsa kowe ngaji Jalalain paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji nggo 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas apa? Rekaman itu. Itu perso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu nggih sekuaruan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak gojlok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar. Raja Kisra, Raja Persia yang Romawi lah, Romawi. Ke Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Dibak sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atok An Ka'bil Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih nggak mau iman karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu di Sam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Sam. Sam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Sam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Sam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rajane keplayu. Mahkotanya ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok oleh sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat, digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan dikasihkan ke Baitul Mal. Nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya. Jawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai. Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Lu bisa kamu bayangkan kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detik. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu. Coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraka mati sedurunge peristiwa itu. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini. Nabi itu ngendikan itu detik. Jadi Nabi ya perso, nak kowe sok ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu perso kabeh. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin bainahuma barzakhul layak bagian. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa saja lah. Yang jelas itu ada pemisah, namanya apa?
bersah antara laut asin dan laut apa? Tawar. Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian terus ya sudah ada yang jadi laut, ada terus. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafatak, nah kemudian tak bisa. Lah iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamat, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumal kiamat itu ngendikane ulama. Makanya kita harus paling gampang tuh hadis. Wis jelas tuh hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama tapi kasirin. Wah, itu ora trimo bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah ya, tukang pidato maksudnya. Wah, guys, ora trimo bener banget. Dan itu Nabi ngendikan tuh detail, terutama sampean delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis suatu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya nggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono mendingan ditakoki lah kapan bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai apa? Kristen. Tapi Nabi ngendikan detail delok tengene Bukhari, Kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara itu Nabi buatan menangi, Pak. Tapi zaman Nabi ngendikan detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wa saftahuna Rumfal. Itu detail. Sampai ya itu di sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Surga. Terus setelah nyata maksudnya nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu Surabaya kok ora liya. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot ale umat itu, jadi semua yang akan terjadi la yaumil kiamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah, saya ulang lagi, asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi, pasti akan terjadi sesuai dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya nggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, saya ulang lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu.